Oke Sobat Wins, balik lagi di channel Wins Kamera. Sesuai judul, hari ini kita akan mereview suatu barang baru. Bisa dibilang barang yang lumayan fenomenal juga dan baru keluar di Indonesia nih teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang udah baca di judulnya mungkin agak sedikit aneh gitu ya, kenapa kita review jam ini lagi. Memang jamnya sama dan udah kita bikin videonya, tapi yang ini adalah keluaran terbarunya. So hari ini kita akan mereview Xiaomi Mi Watch S1 Active. Oke sobat, jadi ini penampakan dari Xiaomi Mi Watch S1 aktifnya ya. Kurang lebih dari packagingnya ini sama banget ya sama Mi Watch yang pernah kita review pertama kali tuh, seri sebelum ini ya. Jadi tetap ada gambar jamnya di sini, polosan kotaknya ya, dan ada logo Mi-nya di atas ini. Alright, untuk bagian belakangnya ya penjelasan-penjelasan yang sebenarnya nggak harus dibaca juga gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing si Mi Watch S1 aktif ini. Gue suka nih kalau bagian buka-buka gini, ya kan, mengkletek-mengkleteki gitu. Alright. Wow ya, warna hitam dan benar-benar elegan banget ya. Walaupun kita belum pegang aja ini udah terlihat mewah gitu ya. Oke, kita keluarin dulu barangnya ya. Sebelum kita review si intinya ini, kita lihat dulu nih kita dapat apa aja di packagingnya. Oke, kita buka box bawahnya. Oke, di sini ternyata ada dua box ya. Ada box yang pertama, kita cek dulu isinya apa. Oh, jadi chargernya sama Mi Watch yang pertama, dia masih pakai dual dock kayak gini. Jadi tinggal ditempel aja, magnetic gitu, jadi langsung ngecas. Alright, kita lihat box selanjutnya. Box selanjutnya itu ada, cuman buku-buku doang ya. Manual book dan instruction. Oke, sekarang kita ambil si Mi Watch S1 aktifnya. Ini kayaknya untuk dari segi look sih sebenarnya nggak begitu jauh sama si Mi Watch yang pertama kali kita review ya. Jadi si Mi Watch S1 aktif ini, dia tuh sampingnya ini, bezelnya ini tuh kayak udah pakai chrome keramik gitu ya. Jadi lebih looknya lebih elegan lagi ya. Terus dia ada bagian glossy-glossy-nya gitu, jadi kayak nambahin sisi sportinya banget. Dan seperti biasa untuk tali strapnya berukuran 22 mm dengan bahan rubber yang pastinya rubbernya elastis banget. Tuh, jadi di pergelangan tangan kalian tuh nggak akan ganggu, apalagi bikin sakit banget gitu ya. Jadi karena dia 22 mm, menurut gua ini sih strapnya bisa diganti-ganti ya sesuai keinginan kalian, dan pastinya strapnya harus berukuran 22 mm. So benar-benar ini customable banget sih. Oke, dan di bagian belakangnya kita lihat di sini ya, kita buka dulu, terdapat sensor-sensor yang akan membantu kalian dalam memonitoring misalnya detak jantung, kadar darah dalam oksigen dan lain-lainnya ya. Semua diatur dalam sensor ini. Alright, dan kita kletekin dulu nih yang depannya. Aduh, bagian kletek tuh bagian paling seru gitu. Kita kletek bareng-bareng. Wow, eksklusif sekali. Wih, gila, mantep ya. Jadi looknya lebih sporty lagi nih dengan adanya si bezelnya ini. Dan gue pengen kasih tahu ke kalian kalau layarnya ini udah AMOLED screen. Jadi harusnya lebih terang dan gambarnya lebih jelas lagi gitu ya. Oke, langsung aja kita coba, kita buka dulu jam warisan ini. Alright, dan kita pakai si Mi Watch ini. Wah, ganteng banget emang ya. Alright, sudah terpasang di tangan gua ya. Jadi ini untuk ukuran diameter dari si jam ini adalah 48 mm. Jadi untuk tangan gua yang pergelangan tangannya nggak gede-gede banget, ini cocok banget sih. Dan yang gue suka karena ini strapnya lentur banget. Jadi ini ngikutin pergelangan tangan kita gitu ya. Kadang kalau misalnya dia terlalu kaku gitu, jadi di sini masih ada gap gitu. Tapi karena ini dia lenturnya sempurna, jadi nggak ada gap gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan minjem gitu jamnya ya. Alright, keren sih. Untuk sisi sportinya dapat dan casualnya juga dapat banget. Alright, nyala. Ya, di sini kita seperti biasa kita pilih-pilih dulu. Ingin menggunakan bahasa apa ya? Indonesia. Oke, kita pilih. Oke, setelah kita menentukan bahasa tadi, jadi barcode ini berfungsi untuk kita download si aplikasinya dari Xiaomi Mi Watch ini. Dan kebetulan gue udah download aplikasinya. Untuk aplikasinya Mi Fitness Xiaomi Wear, jadi masih sama ya sebenarnya sama Mi Watch yang pertama. Langsung aja kita buka. Oke, jadi setelah kita atur sana sini untuk login si akun Mi-nya, sekarang kita bisa tambahin perangkatnya nih teman-teman.
Oke, jadi kita pilih Xiaomi Watch S1 Active. Oke sobat, jadi setelah sinkronisasi yang lumayan lama nih ya, jadi udah terkonek juga akhirnya, dan di sini kita bisa mengatur untuk watch face-nya ya. Jadi ini yang disediakan default oleh si Xiaomi Mi Watch-nya, dan kita bisa cari secara online nih. Ya, ada banyak pilihan, jadi kalian yang nentuin lah nanti mau yang mana. Jadi tinggal dicari aja sesuai dengan yang kalian mau. Ini lucu kayaknya. Oke, lucu banget dong, lucu banget, mantap. Ya, gue udah aktifin juga raise to wake-nya, jadi diginiin aja dia langsung nyala lagi. So, jadi irit baterai kalau kalian nggak butuh untuk lihat jamnya. Oke, selain kita bisa mengatur watch face-nya, ada banyak lagi nih yang bisa kita atur, notifikasi, panggilan masuk segala macam. Kita bisa monitoring detak jantung segala macam ya, kualitas tidur dan lain-lainnya. Pokoknya kalian cek aja nanti di aplikasinya. Dan kita seperti biasa ada reportnya juga di sini. So, segala yang kalian lakukan dengan menggunakan Xiaomi Mi Watch S1 Active ini bisa terpantau jelas di aplikasinya. Jadi feel makainya ini sebenarnya sama aja gua rasain ketika gua menggunakan si Xiaomi Mi Watch yang pertama itu ya, yang kita review di video sebelumnya. Jadi feel dari genggamannya, feel dari rasanya itu benar-benar mirip banget dan bikin gua nostalgia juga sama yang kemarin. Karena sebenarnya yang kemarin itu build quality-nya udah bagus ya, terus rubber strapnya ini juga bagus. Jadi bener-bener rubbernya ini bener-bener elastis banget, lentur ngikutin pergelangan tangan gua. Jadi rasanya bener-bener ngunci banget gitu ya. Jadi nggak kerasa longgar, dan untuk dipakai sporty atau olahraga sih ini bener-bener stabil banget gitu ya, nggak longgar-longgar gitu, nggak bikin kita tiap kali harus benerin si strapnya ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang segi tampilannya terlebih dahulu. Kalau bisa gue bilang si S1 Active ini benar-benar mirip banget nih sama Xiaomi Mi Watch yang kemarin kita review. Dari segi buletannya sama aja gitu, cuman di sini ada perbedaannya yaitu di bagian depannya sini. Ya, di bagian depannya sini bezel frame-nya itu dia lebih sporty dibuatnya karena dia ada kayak lekukan-lekukan dan ada bagian-bagian glossy-nya. Cuman kalau di Xiaomi Mi Watch yang kemarin nggak ada seperti ini, jadi benar-benar polosan aja, murni lingkaran. Tapi di S1 Active ini dia bikin variasi yang looknya itu jadi lebih sporty banget teman-teman. Dan yang gue suka lagi karena ini lingkaran yang 48 mm, jadi di pergelangan tangan gue yang kecil ini gitu ya, ini nggak kegedean teman-teman. Jadi bener pas banget. Kadang kan kalau misalnya jam-jam cowok itu, apalagi jam-jam sporty, jam-jam untuk olahraga tuh diameternya gede-gede gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Apa mungkin pergelangan tangan gue aja yang kecil gitu ya. Jadi gue ngerasa kalau misalnya pakai yang gede-gede itu kayak kesannya minjem. Untuk dari segi bahan si jamnya ini ya, dari segi bahannya ini adalah glass fiber reinforced polymatte ya, dan barangnya menyerupai keramik-keramik gitu, jadi bener-bener kuat ya, dan nggak berat karena dia nggak dari besi kan ya. Dan yang gue suka lagi adalah di bagian tombol-tombolnya ini. Di bagian tombol-tombolnya, kalau di Mi Watch yang pertama kemarin itu dia tombolnya keluar teman-teman, jadi dia rada keluar dari frame-nya gitu ya, bisa dibilang. Jadi looknya tuh klasik banget jatuhnya, bukan jam tangan sporty. Nah, tapi di Mi Watch S1 Active ini dia tombolnya kayak nyatu sama bagian bodinya. Jadi bener-bener looknya sporty banget, casualnya juga dapat banget ya. Malah nggak kelihatan klasik mode, jadi bener-bener jam tangan cowok banget lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, sekarang kita akan membahas fitur-fitur apa aja yang ada di S1 Active ini, yang tentunya beda dari Xiaomi Mi Watch pertama. Yang pertama di sini udah dual sistem GPS, di mana GPS-nya itu akan lebih presisi lagi untuk menentukan lokasi nih teman-teman. Dan fitur selanjutnya di S1 Active ini ada yang namanya Continuous Blood Oksigen, di mana sistemnya akan terus beroperasi untuk mengukur tekanan oksigen di dalam darah kalian. Oke, selanjutnya yang terasa berbeda dari Xiaomi Mi Watch yang pertama adalah S1 Active ini layarnya udah AMOLED. Kalau misalnya kita tahu layar AMOLED itu bisa memancarkan cahaya yang lebih baik, warna yang lebih baik, dan ketajaman yang lebih baik. Tentunya kalau misalnya udah pakai AMOLED itu udah bener-bener displaynya bagus dan cakep banget gitu lah, bisa dibilang. Oke, dari segi baterainya nih teman-teman. Dari segi baterainya, baterai di dalam S1 Active ini berukuran 500 mAh, di mana Xiaomi bisa mengklaim kalau kalian menggunakan si S1 Active ini dengan baterai full, kalian bisa menggunakannya selama 12 hari nih teman-teman. Nah, waktu pengecasannya bisa dibilang lumayan lama sih kalau gue bilang untuk 500 mAh, di mana dia membutuhkan waktu pengecasan 2,5 jam untuk
mengisi dari 0 ke 100%. Oke teman-teman, jadi fitur yang berbeda dan lumayan signifikan berbeda jauh dari Xiaomi Mi Watch yang pertama adalah S1 Active ini terdapat speaker dan mic built-in-nya. So, si S1 Active ini bisa digunakan untuk mendengarkan musik dan bisa digunakan untuk melakukan panggilan. Oke, untuk fitur-fitur lainnya sebenarnya sama aja, nggak gitu beda jauh sama si Xiaomi Mi Watch yang pertama. Jadi di S1 Active ini terdapat 100 exercise mode dan bisa melakukan penyelaman ataupun bisa dibilang anti air sedalam 50 meter di bawah permukaan air teman-teman. Jadi ya bisa dibilang ini bisa dipakai untuk berenang-berenang santai gitu ya, bukan yang kalian menyelam yang untuk mencari mutiara dari kerang laut gitu ya. Jadi untuk menyelam-menyelam aja, snorkeling mungkin masih cocok dipakai nih si S1 Active ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam si S1 Active-nya. Kita bakal coba untuk penekanan tombolnya dan menggunakan gestur-gesturnya. Sekarang kita akan coba dulu ya. Jadi gue udah aktifin juga Raise to Wake, jadi benar-benar membantu banget nih ketika kita ingin melihat jam berapa ya. Jadi kalau misalnya kita nggak membutuhkannya, dia layarnya akan tetap mati. Jadi ketika kita Raise to Wake, dia udah nyala dan memberikan informasi. Oke, sekarang kita akan coba gestur yang pertama. Gestur yang pertama adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti biasa pastinya ini menampilkan notifikasi dari aplikasi, dari panggilan ataupun dari WhatsApp teman-teman kalian gitu ya. Ini adanya di sini. Oke, itu gestur yang pertama. Sekarang kita coba gestur yang kedua, yaitu menyamping. Menyamping di sini kita bisa lihat widget-widget yang udah kita atur di aplikasi ataupun ini adalah widget defaultnya dari si S1 Active ini. So di sini ada tekanan jantung kita ya, terus ada jam untuk kita tidur dan ya ada report kita udah lari berapa jauh, ada blood oxygen juga, terus ada menu untuk menampilkan musik, untuk menyetel musik dan kembali lagi ke tombol home. Sekarang kita coba gestur yang dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini gesturnya menampilkan setting ya. Bisa dibilang ini adalah tools ataupun toggle setting cepat gitu ya. Jadi ini settingan cepat. Jadi kalian nggak usah cari-cari lagi di menunya. Jadi langsung aja dari bawah ke atas langsung terdapat settingan cepatnya. Dan yang gue suka dari settingan cepat ini ya, dari Fast Widget ini bisa dibilang adalah ini guys. Kalian bisa lihat yang gambar air ini. Kalau kita tekan, nah, oke ini akan bunyi. Nah jadi ini adalah fitur untuk menghilangkan air nih. Jadi ketika S1 Active ini kehujanan ataupun kalian setelah pakai untuk berenang gitu, jadi dia bisa menghilangkan air-air yang menempel di bodinya, terutama yang mendekati bagian speakernya karena itu akan mengganggu ya kinerja dari speaker si S1 Active ini. Untuk tombol home-nya di sini tampilannya ya seperti biasa ya smartwatch pada umumnya. Dia bentuknya adalah kotak. Dan kalau kita scroll dia ada animasinya gitu ya, animasi seolah dia kayak pakai fish eye gitu. Untuk menu-menunya kurang lebih ini kita temuin tadi di Fast Widget juga ada gitu ya, cuman ada beberapa tambahan seperti kita bisa melakukan untuk remote ya, remote foto gitu, dan kita bisa nyetel lagu. Terus kita bisa lihat pesan, kita bisa telepon juga, kita bisa kelola juga nih kontak yang ada di handphone kita. Dan macem-macemnya ya, pokoknya lebih lengkap lagi nih kalau kita tekan si tombol home-nya ini. Oke, ketika kita tekan tombol sport yang tadi gue udah jelasin di awal, kita masuk ke mode sport. Dimana kalian bisa dengan secara cepat gitu menentukan jenis olahraga apa yang sedang kalian lakukan teman-teman. User interface-nya pun gampang, jadi mudah dimengerti buat kalian yang mungkin sebelumnya belum punya smartwatch gitu ya. Ketika kalian membeli si S1 Active ini, pengoperasiannya itu sangat mudah sekali dan mudah dimengerti. Apalagi dengan adanya bahasa Indonesia itu akan membantu kita banget. Oke sobat, jadi kalau kalian ingin mengkonekkan si S1 Active ini dengan smartphone kalian, baik itu Android ataupun iOS gitu ya, jadi pastiin Android kalian udah 6.0 ke atas baru kebaca si S1 Active ini. Terus pastiin iOS kalian juga di atas iOS 10.0, jadi baru bisa menggunakan si S1 Active ini. Oke, untuk varian warnanya si S1 Active ini ada 3 pilihan warna. Yang pertama ada Moon White,
Yang kedua ada Ocean Blue, yang ketiga yang gue pakai hari ini yaitu Space Black teman-teman. Oke, kayak gitu aja buat video kali ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.